Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, tiba saatnya pada hari ini kita sudah berada di hari Selasa terakhir di bulan November dengan tema kita yaitu adalah perjuangan. Tema X kita ya, perjuangan. Kita sudah banyak banget sepanjang bulan ini ngobrol-ngobrol. Mulai dari minggu pertama kita udah bersama Tante Widya ngebahas bagaimana perjuangan dia menjadi single mom di dalam keluarganya, dan juga kita minggu keduanya kita juga ngobrol-ngobrol sama Om Ben dan juga teman-teman veteran lainnya bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan minggu ketiga juga kita udah ngobrol sama saudara Markus bagaimana dia berjuang untuk ini ya, berkarir dari awal sampai akhir dia mendapatkan karir yang diinginkan. Dan pada hari ini spesial untuk di akhir November ini kita akan ngobrolin tentang perjuangan juga, yaitu khusus perjuangan bagaimana jemaat Antioquia dapat tetap ibadah walaupun secara online ya. Tetap ya, kita masih ada situasi pandemi ini, kita ingat banget bagaimana jemaat Antioquia sempat mengalami hambatan bagaimana untuk mengikuti ibadah. Dari awal yang nggak bisa datang ke gereja sampai sekarang sudah bisa dibolehkan ya sekitar 50%. Tapi jemaat Antioquia bisa merasa tetap ada ibadah minggu karena pastinya juga ada campur tangan dari gembala sidang di GPD Antioquia Tebet dan juga tim-tim yang dipilih untuk mengadakan ibadah online ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang apapun yang sudah dibuat selama pandemi ini, dari ibadah online sampai streaming, pastinya dengan one and only Bapak dan Ibu Gembala GPD Antioquia Tebet, yaitu Bapak Pendeta Yudi Murid dan Ibu Pendeta Modi Murid. Ini dia, selamat datang. Halo. Salam dulu Kak, luar biasa. Kita ada janjian ya. Ya, Bapak Ibu Gembala terima kasih banyak sudah hadir. Boleh kita buka maskernya Kak, kita sudah jaga jarak, sudah boleh buka masker. Puji Tuhan, apa kabar Bapak dan Ibu Gembala? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Semua halo Antiokers dimanapun kita semua berada, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Antioquia Creative Talks. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita seperti yang sudah saya sempat singgung sebelumnya Kak, tema bulan ini adalah perjuangan, dan hari ini kita akan ngebahas khusus tentang ibadah online dan juga streaming. Sebenarnya jauh sebelum itu kita udah pengen banget buat tema ini Kak, khususnya dengan teman-teman multimedia dan sistem, tapi memang mungkin kedepannya akan mengundang mereka juga. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu Gembala. Pastinya kita akan langsung ke pokok pertanyaannya Kak ya, tentang bagaimana ibadah online itu semua. Pertanyaan pertama mungkin saya akan tujukan ke Bapak Gembala langsung, ke Kak Yudi ya. Bagaimana Kak respon pertama gitu ketika ya ramai ya wabah COVID ini ya, waktu itu sekitar bulan Maret harusnya kita sudah sama-sama tahu ya bagaimana wabah ini ramai sekali nggak hanya di Indonesia bahkan di luar juga, sehingga tak lama kemudian Bapak Ibu Gembala memutuskan untuk membuat ibadah secara online. Oke. Baik, yang pertama pasti ketika keputusan itu datang dari pemerintah, himbauan itu datang dari pemerintah, dan kemudian kita sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai katakanlah perpanjangan tangan pemerintah, kita kemudian juga ada dalam atau mengikuti kebijaksanaan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi waktu itu memang seluruh kegiatan ibadah tatap muka ya dihentikan atau dialihkan dalam bentuk online seperti itu. Nah, kita memang terakhir beribadah di tanggal 15 Maret 2020, dan kemudian ketika hari atau minggu berjalan itu keputusan bahwa ibadah harus dilakukan secara online, maka itu juga memang terus terang cukup membuat kita sedikit kagok lah katakan gitu, karena memang harus membutuhkan persiapan dan sebagainya. Jadi kemudian kita persiapkan dalam waktu yang memang cukup singkat. Jadi kalau Sakti ingat memang di tanggal 22 Maret itu ibadah online kita pertama, ibadah raya online, dan itu memang isinya hanya khotbah, ya isinya hanya khotbah dan dalam durasi yang memang sudah diatur sedemikian rupa, dan memang belum ada pujian, penyembahan dan sebagainya. Kemudian di tanggal 22 berarti kemudian tanggal 29 baru kita memulai dengan konsep pujian penyembahan, ya tentunya juga dengan jumlah pelayan yang terbatas. Tapi waktu itu memang sekali lagi persiapan yang harus kita lakukan dan sebagainya. Kemudian juga saya ingat
untuk mengatur segala macam itu kita membutuhkan waktu cukup lama. Kalau tidak salah kita setting dan sebagainya untuk peralatan sound system, kemudian peralatan multimedia itu kurang lebih hampir 5 jam. Karena kita mau mencoba model -1, itu juga ternyata kurang pas dan sebagainya. Akhirnya kita mencoba untuk konsep live yang kemudian di tapping dan seterusnya, seperti itu. Tapi puji Tuhan berjalan dengan waktu yang ada, rekan-rekan pelayan dan semua juga akhirnya dapat menyesuaikan dan kita terus belajar secara cepat sehingga pelayanan secara online ini dapat terus dilakukan sampai kepada hari ini. Itu mungkin latar belakangnya. Iya. Dan proses lah pastinya kayak Proses. dari pengembangannya juga proses. Karena sempat juga kemarin kita ngundang ke Arafa, sudah mulai banyak juga alat multimedia dan sound yang dikembangkan, mungkin karena itu juga yang menghadapi itu juga kayak. Sekarang aku pengen nanya ke Bu Gembala nih. Kebetulan Bu Gembala juga Kak Modi ini pertama kali ya Kak ya di sini ya. Sebelum udah ada Kak Yudi. Nah, sekarang aku pengen ini Kak nanya-nanya seputar tentang ini. Pada saat ada ide untuk membuat ibadah online ini, pastinya kan butuh sumber daya seperti yang dibilang Kak Yudi tadi, menyesuaikan, banyak pelayan yang harus disesuaikan. Dari Bapak dan Ibu Gembala sendiri yang Kak mau ditahu siapa orang-orang yang pertama kali ini nih harus dihubungi untuk membantu adanya ibadah online ini. Nah, kalau itu yang pasti yang pertama ya, sebelum orang-orang kami hubungin itu, yang pasti benar-benar kami bertanya kepada Tuhan ya gitu ya, bagaimana kok semua ini berubah biasa dengan ibadah yang tatap muka kemudian harus online. Nah, puji Tuhan akhirnya kami berdua langsung meresponi peraturan pemerintah. Kami langsung menghubungi dengan rekan-rekan tim multimedia dan sound system. Yes. Puji Tuhannya juga mereka langsung merespon dengan baik dan langsung membantu untuk pelayanan online ini. Gitu. Waktu itu masih udah full tim yang multimedia atau ada beberapa yang Masih beberapa sih, jadi satu orang untuk di bagian multimedia sama sound system masih satu orang. Oke. Itu berarti minggu pertama itu kayak sudah Iya, mulai tanggal dikontak. 22 Maret 2020 itu. 2020. Berarti ketika masuk ke minggu depannya kan udah ngundang lagi tuh, tidak hanya multimedia dan sound system yang terlibat Iya, gitu. tim pelayan mimbar. Ada tim pelayan mimbarnya itu mungkin dari Bapak dan Ibu Gembala mungkin ada yang ingin share juga itu bagaimana, apakah pastinya ada mereka sempat kayak wah ini kan lagi Covid nih harus hati-hati segala macam. Ketika dihubungi banyak gak sih kayak resisten dan sebagainya gitu juga? Kalau itu memang kami langsung koordinasi dengan koordinator tim pelayan mimbar waktu itu. Terus karena beberapa teman yang kami hubungin banyak yang memang banyak juga yang mereka keberatan dengan kondisi seperti ini, tapi puji Tuhan yang minggu kedua dengan tim yang ada mereka tetap bersedia. Semua berjalan baik sih. Dan sampai ibadah online terakhir itu kalau nggak salah yang Kak Wayudi ya, kalau nggak salah ibadah Ya, online itu terakhir terakhir, ya. ya. Sebelum streaming pelayan-pelayannya saya lihat juga variasi ya kayak variasi. Tidak hanya itu saja. Aku masih pengen nanya ke Kak Modi nih. Pada saat mau mengadakan ibadah online pastinya effortnya tidak sedikit Kak. Kita sudah jalani ibadah online itu sampai ke Kak Wayudi. Tapi nongol nih di tengah-tengah ada ibadah doa kami. Oleh Bapak dan Ibu Gembala. Itu kan effortnya kan sebenarnya untuk ibadah online sendiri kan sebenarnya sudah tidak sedikit gitu Kak. Ketika datang ibadah doa streaming itu kenapa? Itu dari siapa dulu? Apakah dari Bapak Gembala Kak Yudi atau dari Kak Modi atau dari siapa gitu? Ide doa kami tetap dibuat gitu. Nah itu saya ingat data kami ingat itu dimulai doa streaming tanggal 23 April 2020. Nah dengan berjalannya waktu di hari Minggu ibadah online, terus kami sering berdiskusi bagaimana untuk meningkatkan pelayanan meskipun ini dibatasi secara online. Terus akhirnya kami berdoa ya Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih hikmat kepada kami berdua. Akhirnya kami melangkah untuk kalau dalam seminggu itu tidak ada kegiatan, biasanya kan ada kegiatan. Kamis di doa, hari Jumat kaum wanita, terus hari Sabtu ibadah pemuda, bahkan ibadah anak-anak di hari Minggu. Nah, kami berpikir kok cuman hari Minggu aja kalau jemaat diberikan bekal secara rohani ya. Nah, kemudian kami pikir harus paling enggak ada di tengah minggu itu harus ada ibadah, paling enggak doa atau pelajaran Alkitab dan segala macam. Akhirnya
Tuhan kasih hikmat, ayo harus dimulai lagi untuk doa streaming. Saat itu streaming, Iya. ya. Nah itu pun juga perlu kerja keras juga. Itu kami juga sangat mengucap syukur bahwa rekan-rekan tim pelayan multimedia dan sound system mereka benar-benar sangat membantu pelayanan kami saat itu. Nah meskipun memang masih dibatasin, waktu itu saya ingat Bapak Gembala Kak Yudi masih sendiri Ya, yang langsung yang pertama. nyanyi sendiri, terus khotbah sampai ke doa penutup. Nah puji Tuhan dengan berjalan waktu akhirnya itu pun juga banyak masukan dari teman-teman. Dia bilang, kenapa harus streaming? Benar juga sih, saya lagi berpikir kalau streaming itu kan langsung. Nah itu dibikin pas itu hari Kamis juga malam. Nah itu hanya terbatas orang-orangnya. Itu pun saya atur dengan baik siapa yang bisa, yang bersedia dan segala macam. Akhirnya ada masukan dari teman-teman, kenapa nggak langsung rekam aja? Oh saya langsung berpikir ya baik juga rekam, dibuat rekaman doa Kamis itu dan semua pelayan itu dikasih kesempatan untuk melayani. Oke. Gitu. Itu sih salah satunya. Kerinduan kami yang terutama supaya memberikan kebutuhan rohani bagi jemaat, khususnya di GPDI Antioquia Tebet. Iya. Jadi memang tidak minggu ya. Iya. Ya. Memang berangkat dari kebutuhan. Jadi kami juga melihat bahwa dalam situasi seperti ini pasti ada yang panik, takut, segala macam. Jadi memang kemudian kita putuskan untuk melakukan ibadah doa Kamis dengan model streaming pada waktu itu dan dengan sumber daya yang ada, sumber daya kita semua yang ada. Tapi memang akhirnya berpikir mungkin merepotkan teman-teman karena harus pulang, datang, Dari kemudian kesibukan mempersiapkan kerja. dari kesibukan kerja dan sebagainya, dan kemudian pulang Bisa dalam sampai- kondisi yang cukup malam gitu. Dan karena Kamis malam, kemudian juga kita berpikir sumber dayanya menjadi terbatas seperti itu. Nah kemudian kalau kita sekarang sudah melakukannya dengan model tapping yang kita ambil di hari Minggu, akhirnya ketersediaan pelayan menjadi semakin luas dan semakin banyak yang terlibat seperti itu. Nah memang dari tim multimedia dan sound system itu juga memang akhirnya mengembangkan berbagai pelayanan. Kalau mungkin Sakti ingat, dulu kita selalu terima ayat hanya ayat saja ya, hanya ayat. Tapi ketika memang masa pandemi kita sudah mulai tuh ada renungan, ada doa malam, ada apa yang di-share ke Media sosial. Ya, ke media sosial dan WhatsApp grup jemaat. Jadi itu juga salah satunya, dan itu juga merupakan pelayanan dari teman-teman multimedia seperti itu. Jadi itu terus berjalan sampai sekarang, dan kedepannya ya kita akan terus kembangkan pelayanan-pelayanan yang bersifat online digital seperti ini, karena memang itu sudah masuk ke dalam kurun waktu yang memang sudah seperti ini adanya. Mungkin itu tambahannya. Dan nyambung yang tadi Kak, aku pengen nanya banget soal tadi udah ada renungan rohani giat juga dan berkembang lah, intinya semua berkembang. Pertanyaan saya, bagaimana ya, aku nggak tahu sih di belakangnya seperti apa, apakah ada tim yang memang khusus untuk bagi-bagi siapa yang ngehandle ini sebagainya, atau memang itu dikejar sendiri mungkin oleh Bapak Gembala sendiri atau mungkin Ibu Gembala sendiri, atau bagaimana itu pembagiannya gitu, gimana? Ya. sampai sekarang saat sih ini memang sih, kami berdua yang masih kami mengerjakan. berdua. Jadi dari desain dan sebagainya gitu, karena memang perputarannya sangat cepat karena ini harian gitu Ya, ya, dan setiap kami hari. juga saling mengisi untuk rubrik atau materi-materi yang di-share untuk ke jemaat baik pagi maupun kemudian kepada media sosial kita seperti itu. Ya kedepannya juga sekali lagi harapan kami juga memang nanti ada semakin banyak teman-teman yang terlibat ya, khususnya juga dalam konten seperti itu. Jadi dalam konten, dalam desain dan sebagainya. Jadi selama ini memang kita mengerjakan ya berbagi tugas kami sebagai gembala untuk juga ya terus terang juga memang untuk jadi bahan perenungan kami, bahan belajar kami, karena walaupun mungkin hanya sedikit 3 paragraf gitu, tapi kan kami juga harus belajar. Jadi itu bagian dari proses persiapan kami untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat seperti itu. Anyway, pasti dari
tim kita berterima kasih. Itulah yang kami suka, wah ini dikerjakan sendiri apa gimana, dan ternyata memang masih sendiri kayak gitu kan. Dan kita memang ingat banget waktu itu kan memang bertepatan juga masa-masa pasca ya kayak ya, menuju ke Pantakosta juga. Jadi ada semacam doa 10 hari yang diadakan, dan itu infonya juga banyak jemaat yang ambil doa di waktu karena difasilitasi dengan ayat-ayat itu. Jadi memang kita bersyukur banget ada wadah-wadah yang memang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu Gembala pastinya. Kita mau, kalau kita boleh lanjut lagi, aku pengen nanya ke Kak Yudi ya. Kak, kita kan sudah melalui ibadah online tadi tuh yang sudah kita bahas dari awal yang Kak Yudi khotbah sendiri, terus ada Ibu Ista ya, Ibu Ista Iman kalau nggak salah. Betul. Selanjutnya WL pertama ya. WL pertama sampai ke Bapak Wahyudi waktu itu. Nah, mulailah ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa oke, kita masuk ke PSBB transisi di mana boleh nih tempat ibadah dibuka, tapi mungkin dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya, syarat-syarat tertentu. Nah, pasti ada jemaat-jemaat yang kapan nih kita mulai gereja lagi? Harusnya sih ada seperti itu. Dan mulailah muncul yang namanya ibadah minggu streaming kita ya kayak yang waktu itu juga kondisinya masih belum banyak juga pelayan dan jemaat yang diiniin. Proses menuju sampai ke ibadah streaming itu pastinya banyak persiapannya, itu kayak gimana waktu itu? Ya, jadi ketika waktu itu masih di bulan Juni, awal Juni, dan memang ada keputusan dari pemerintah bahwa saya ingat waktu itu kalau nggak salah di tanggal 5 Juni kalau tidak salah, 5 Juni itu Sabtu, 6 Juninya itu gereja sudah dapat melakukan ibadah tetapi ya ibadah tatap muka tetapi dengan kondisi yang dibatasi seperti itu. Jadi itu kemudian kita ambil langkah, tetapi kita masih memberikan waktu 2 minggu. Jadi kita baru mulai ibadah itu tanggal 21 Juni. 21 Juni, dan kemudian kita waktu itu tiga kali ibadah, pagi siang sore seperti biasa. Nah kemudian kami juga menyampaikan kepada teman-teman multimedia sound system dan juga TPM, dan kemudian kepada rekan-rekan majelis semua bahwa untuk ibadah kita tetap akan juga disertakan dengan format atau dengan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Ya alasannya karena memang ada sebagian jemaat yang belum dapat bisa beribadah karena memang ada ketentuan dari pemerintah seperti itu. Jadi mereka di rumah, sementara kita juga ada ibadah, tapi mereka tetap bisa mengikuti seperti itu. Nah, memang proses demi proses terus kita lewati seperti itu. Dan memang kalau boleh kita flashback ke belakang, sebenarnya ini sebuah visi dan cita-cita yang sudah lama disampaikan kepada teman-teman multimedia, teman-teman sound system. Suatu waktu kita harus punya ibadah dengan format streaming seperti ini karena memang sudah zamannya, dan beberapa gereja juga bukannya meniru atau apa, memang menurut saya ini juga sudah bagian dari pelayanan. Dengan pelayanan streaming semakin banyak juga orang-orang yang dapat terjangkau oleh kebenaran firman Tuhan seperti itu. Jadi terus diproses, dan teman-teman kita semua juga melalui proses latihan dan sebagainya, akhirnya juga ya kita semakin terampil seperti itu. Karena kalau ditanya apakah streaming tadi apakah ada dampak yang mungkin orang, karena kalau kita tahu kan jemaat Antioquia pasti mau aja datang kecuali dengan yang ketentuan tadi. Tapi bagaimana jemaat yang lain yang mungkin bukan sudah tidak Antioquia lagi, apakah mereka akan mengikuti? Jawabannya masih ada beberapa Kak. Kalau yang saya tahu adalah ada beberapa teman yang di daerah, mungkin saya tidak usah sebutkan namanya karena nanti ketahuan. Masih ketahuan. Daerahnya gak usah sebutkan. Mereka juga rindu untuk ikut ibadahnya Antioquia. Jadi ketika ada streaming ini mereka cukup terbantu juga untuk ya sekaligus ya lepas kangen juga sebagainya gitu ya. Dan ya itulah Antioquers ya, apa yang kita laluin ya. Walaupun pandemi ini ada, tapi masih bisa kita merasa bahwa ada nih ibadah minggu, bukannya nggak ibadah gitu, kurang lebih seperti itu. Kak Yudi, Kak Modi, saya mau ajak, tadi Kak Yudi udah flashback satu hal, saya akan ajak lagi flashback nih masing-masing nih. Saya akan mulai ke Ibu Gembala dulu. Kak Modi, ada nggak sih momen yang ingat? Ini nanti akan pertanyaan akan jawab oleh Bapak Gembala juga. Momen yang diingat Kak Modi ya, selama Bapak dan Ibu Gembala memfasilitasi adanya ibadah ini.
baik online maupun streaming, ada nggak sih momen yang paling diingat? Ini pribadi dari Kak Modi dulu, yang selama persiapan mungkin ibadah online sampai streaming ini. Ya, kalau itu yang paling diingat dan terkesan itu saya sangat bersyukur dan sangat kagum ya buat teman-teman, terutama untuk persiapan online waktu itu belum streaming. Mereka dari pagi sampai pagi lagi untuk mempersiapkan pelayanan online ini, dan itu luar biasa untuk kami. Maksudnya mereka sudah benar-benar melakukan ini. Saya yakin ini bukan buat kami, tapi pasti buat Tuhan. Nah, terus itu sempat berjalan hampir 1 bulan, 2 mingguan sekitar ya. Iya. Ya itu proses, kembali lagi tadi Kak Yudi bilang itu proses gitu loh. Jadi itu yang tidak akan saya lupakan gitu loh ya. Saya yakin maksudnya bukan hanya mereka, tapi yang semua yang terlibat, saya pikir itu mereka yang menurut saya yang sangat-sangat membantu dan sangat berjasa untuk pelayanan ini gitu loh. Nah itu sih salah satunya. Sebab kan saya juga tahu keadaan mereka sudah berkeluarga, mereka besoknya harus bekerja lagi, atau mereka ada kesibukan yang lain, tapi mereka benar-benar membantu pelayanan online ini supaya istilahnya dapat berjalan dengan baik seperti itu. Jadi menjadi doa kami. Jadi kami tidak dapat membalas apa-apa, tapi kami minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang membalas, memberkati. Dan yang saya tahu mereka juga masih komit sampai sekarang. Iya, itu dia, puji Tuhan. Jadi tidak hanya ide-ide awal yang semangat awal, tapi memang masih dikerjakan sampai sekarang. Ya, saya juga berharap bukan hanya mereka juga harus mempersiapkan penerus-penerusnya. Itu kerinduan kami gitu loh. Biar semua, saya juga kerinduan saya jadi semua jemaat, anak muda khususnya itu terlibat untuk pelayanan online ini. Dengar ya anak muda ya, dengerin ya, buruan daftar ke masing-masing ya. Sebenarnya kita mau undang juga nih, pokoknya multimedia ke Kak Lega ya, kayak Kak Lega, Adam dan David. Sound system ada nih Kak Olan kan udah kenal lah semuanya. Jadi memang jangan sampai ya, memang multimedia sound system ini sudah seperti ini, sudah ya kita bilang sangat membantu kita, tapi perlu ada penerus-penerus juga untuk ini ya. Nah Kak Yudi, Pak Gembala silakan. Ya. Jadi memang untuk pelayanan secara online ini saya banyak terus terang terlibat langsung ya. Terus terlibat langsung baik dari hal-hal yang sifatnya teknis sampai kepada hal-hal yang memang akhirnya di belakang layar ya, misalnya persiapan saya untuk berkhotbah dan sebagainya seperti itu. Jadi memang luar biasa teman-teman gitu ya, teman-teman semua ya, kita semua, dan juga khususnya rekan-rekan dari multimedia dan sound system, karena memang dari katakanlah dari peralatan kita yang yang masih seadanya waktu itu, dan jumlah orang juga yang masih sedikit, kita masih tambal sulam lah katakan. Kadang-kadang siapa pegang kamera, satu pegang ke mixer, satu pegang komputer dan sebagainya, ada yang jagain lampu dan seterusnya. Jadi memang ya seru lah, kita sering katakan itu tim gabrukan gitu. Jadi semua sama-sama. Dan kemudian juga ya tentunya TPM yang juga tim pelayan mimbar, karena memang konsep yang waktu kita jalankan waktu awal itu dengan format tapping memang juga akhirnya harus disesuaikan dengan rekan-rekan TPM, karena ketika sedikit mungkin berbeda atau apa, mungkin harus di-cut dan sebagainya gitu. Berbeda dengan ketika tampil secara langsung, mungkin itu bisa ditutupi dan sebagainya. Tapi kalau sudah dalam format tapping seperti itu, rekaman kita harus ulang dan sebagainya. Jadi teman-teman juga ya semua berproses seperti itu. Ya memang ada hal-hal yang ya katakanlah hal-hal yang kalau kita sekarang bercerita mungkin itu menjadi hal-hal yang lucu gitu ya. Jadi ada ketika tiba-tiba kita sedang merender untuk memproses file yang sudah jadi, tiba-tiba putus. Kemudian tiba-tiba internet down ketika di-upload ke YouTube seperti itu. Jadi ada satu momen, saya lupa tuh tanggal berapa, ibadah harus dilakukan jam 8, tapi sekitar jam 4 hampir jam 4 pagi ternyata
belum selesai untuk ngerender. Jadi waktunya sudah mepet sekali gitu kan. Tapi puji Tuhan semua berjalan baik. Semua karena campur tangan Tuhan dan kerjasama dari seluruh rekan-rekan pelayan semua, bahkan jemaat juga saya tahu gitu ya, turut mendoakan dan sebagainya. Dan ketika bicara tentang ini yang luar biasanya juga gitu ya, saya tidak pernah membayangkan dan teman-teman juga akhirnya terkagum-kagum dengan cara kerja Tuhan ketika bekerja gitu ya. Jadi ketika tahun 2018 ketika kita mau mengganti alat utama kita, mixer di atas gitu, teman-teman memang sudah mempunyai visi ke depan bahwa alat ini Kak yang akan mumpuni dan akan cukup dapat diandalkan untuk waktu-waktu ke depan. Waktu itu 2018 Iya. gitu. Jadi ya saya selalu memberikan semangat, ya kita berdoa, kita gumuli dan sebagainya. Memang peralatan-peralatan elektronik seperti itu harganya lumayan lah. Seiring berjalannya waktu, tahun 2018 menjelang Natal kita sudah punya mixer dengan kapasitas yang dapat digunakan untuk mixing dengan baik dan dengan format digital. Jadi waktu 2018 itu kita belum terpikir bahwa kita akan mengalami ini, kita akan streaming dan sebagainya. Kita juga belum memperlengkapi dengan keberadaan kamera dan sebagainya. Tapi pelan-pelan Tuhan sudah cukupkan kita gitu. Jadi waktu itu kita sudah punya mixer dengan kapasitas yang cukup mumpuni untuk dengan format digital. Dan waktu itu memang belum terlalu terpakai ya pada 2018 itu. Tapi rupanya seiring berjalannya waktu, tapi tiba-tiba ya muncul seperti ini dan akhirnya kita cuman wah luar biasa Tuhan ya. Jadi dari jauh-jauh hari ternyata memang peralatan itu sudah dipersiapkan gitu. Ya, akhirnya kita tinggal ya menambah dan sebagainya. Ya sampai kemudian sekarang seperti itu. Karena memang intinya itu yang mixer itu kalau nggak salah ya. Betul, itu peralatan utama. Nah itu juga satu lagi komputer kita. Nah jadi komputer kita juga di-upgrade ya. Ya waktu itu komputer di-upgrade, bahkan ganti baru dan waktu itu David Tobing katakan Kak kita coba dengan kapasitas yang besar sekalian seperti itu. Jadi oke, budget berapa, kita doakan semua segala macem. Akhirnya kita bangun komputer dengan format seperti itu. Itu tahun lupa saya tahun ya 2018 juga mungkin ya. 2018 2019 awal mungkin. Nah, sekali lagi memang akhirnya juga wah terbukti gitu dan kita terkagum-kagum dengan sekali lagi dengan cara kerja Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Nah kemudian juga memang akhirnya menjadi tantangannya buat kita, ya gitu kan. Kita yang harus kemudian terus melakukan karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baik. Ya gereja kita juga diperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Akhirnya pelayanan juga terdorong untuk boleh semakin maju dan baik di waktu-waktu ke depan, kayak gitu. Yang nggak perlu garis bawahi kita manfaatkan ya kayak dengan bagus-bagus ya. Betul. Karena sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan sampai saat ini ya apalagi lah pakai gitu karena kalau nggak salah infonya juga teman-teman wadah lainnya juga ingin banget memanfaatkan ini gitu dan itu sangat boleh kayak ya. Sangat boleh. Ya jadi memang dengan peralatan kita sekarang sebenarnya kita sudah punya katakanlah kapasitas broadcast yang katakanlah yang cukup mumpuni seperti itu. Tinggal nanti memang diasah bagaimana kita belajar tentang teknik-teknik broadcasting yang baik, teknik pengambilan gambar, teknik segala sesuatunya yang berhubungan dengan ibadah secara online. Karena memang buat saya jujur visi kita ke depan selain kita juga memang melakukan ibadah seperti yang sudah dilakukan seperti ini dan dari waktu-waktu yang sudah kita jalani, memang ke depan juga gereja kita boleh bergerak kepada gereja yang dapat memberkati jemaat secara online gitu. Jadi pelayanan digital juga akan kita dorong ke depan untuk dapat memperlengkapi pelayanan kita ke depan seperti itu.
Termasuk ini kita sambil bahas ke depan, pastinya juga akan ada rencana-rencana ke depan yang mungkin yang sudah disiapkan ya Kak ya. Salah satunya mungkin, nah ini aku pengen tanya nih Kak, kita udah di November juga, di akhir November pastinya sudah mau masuk nih ke ibadah, ya harusnya ini hari Natal dan Tahun Baru. Nah cuman karena masa transisi ini aku pengen tanya khusus ke Bapak Gembala, udah ada planning nggak sih Kak sebenarnya ke arah situ atau seperti apa? Ya, mungkin Desember juga belum terlalu banyak pergerakan untuk apa namanya ibadah dan sebagainya. Kita juga melihat kondisi ya kita terus dalam keadaan waspada, berjaga dan sebagainya, karena di satu sisi juga buat saya kesehatan, keselamatan kita semua itu juga menjadi hal yang penting gitu ya. Untuk Natal mungkin Natal dan ibadah Tahun Baru rencananya juga akan kita adakan, tapi mungkin juga dengan kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya dengan pembagian kelompok, ya pembatasan jumlah dan sebagainya. Kemudian dilakukan juga dengan online atau streaming untuk kegiatan-kegiatan wadah. Jadi kita tidak kehilangan makna Natal itu sendiri, tapi kita juga tetap mengikuti peraturan yang memang diberlakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi nanti akan diumumkan jika sudah memang fix tanggal waktu yang sudah ditetapkan sambil kita menunggu situasi dan keadaan. Seperti itu. Pasti nanti akan ada pengumuman itu pasti, ya. Pasti. Dan Antiochers silakan tunggu di sosial media atau WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti belum. Itu kalimat closing biasanya. Jadi ke bawah. Oke, Kak Yudan Komodi, terima kasih banyak. Ini kita udah banyak banget ngobrolin tentang ibadah online dan streaming dan bagaimana ya kesan-pesan yang waktu dialami gitu. Dan tiba saatnya kita di akhir ini saya akan tetap memberikan closing statement ya, waktu closing statement untuk Bapak dan Ibu Gembala. Mungkin bisa dari Ibu Gembala dulu dan juga baru nanti susul oleh Bapak Gembala. Mungkin boleh kasih harapannya, harapan dari Bapak dan Ibu Gembala ke depannya, dan juga mungkin ada pesan gak sih yang ingin diberikan ke Antiochers atau penjemaat Antioquia. Dari Ibu Gembala dulu, silakan. Ya, untuk pemirsa Antiochers ya. Nah, saya cuma berpesan tidak banyak, tetap setia meskipun ibadah secara online, belum dapat bertemu secara tatap muka, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Itu saja sih. Ya. Silakan Kak. Oke, ya kurang lebih juga sama ya, dalam situasi kondisi seperti ini kita tetap ada dalam kesatuan, kekompakan, tetap memiliki semangat untuk beribadah walaupun memang dilakukan secara terbatas, kita dibagi kelompok, kita diatur sedemikian rupa, tetapi nanti pada waktunya juga kita dapat beribadah secara normal dan kita doakan itu terus. Buat saya juga banyak pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan tentang ibadah-ibadah kita, bahwa di rumah juga kita tetap dapat melakukan ibadah, kita tidak kehilangan sukacita, kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan buat teman-teman pelayan ya, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita juga mungkin untuk semakin mengembangkan talenta kita, mengembangkan bakat kita, tidak saja untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, seperti itu. Jadi terus doakan, dukung, dan kita selalu bergandengan tangan supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik, pelayanan-pelayanan kita ke depan ya. Kemudian juga program-program visi gereja ke depan juga boleh berjalan dengan baik, tentunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, seperti itu. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu Gembala, terima kasih banyak untuk hari ini. Seperti biasa di setiap akhir sesi kita akan tutup dengan doa. Kalau boleh lagi Kak. Siap. Tutup dengan doa. Silakan Kak. Ya, ini juga tambahan sedikit. Jadi sebenarnya podcast ini juga lahir dari kondisi yang memang sedang terjadi gitu ya. Kita pengen membuat sebuah sebuah acara yang dapat menampung kesaksian, karena tentu
jemaat Obrolan. terbatas dalam bersaksi dan sebagainya. Tapi memang dengan program seperti ini kan juga kita harus mengatur jadwal dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan sebuah Wadah. sebuah pengembangan pelayanan yang memang kontekstual, cukup mengikuti kondisi zaman seperti ini, dan kedepannya juga acara ini boleh semakin baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu ya. Oke, sebagai bagian terakhir mungkin kita berdoa sebelum nanti Sakti akan menutupnya. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Khususnya Tuhan melewati acara Antioquia Creative Talks yang kiranya Tuhan kami jalankan untuk episode pada malam hari ini. Kami adalah orang-orang yang menerima kemurahan Allah ketika kami melakukan pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Kami melakukannya dengan cinta, dengan kasih, dengan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Melalui kegiatan, melalui ibadah atau apapun juga Tuhan. Ajar kami untuk selalu dapat memuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat siaran pada malam hari ini. Berkati setiap pelayan-Mu yang sudah ambil bagian, yang sudah menjadi kiranya Tuhan bagian dari tim Antioquia Creative Talks, maupun juga Tuhan seluruh jemaat bahkan pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet dimanapun mereka ada yang ambil bagian untuk mengikuti acara ini. Biarlah semuanya diberkati, semuanya diperlengkapi oleh Tuhan dan berikan istirahat malam yang baik, yang cukup sehingga kami boleh tetap ada dalam keadaan baik dan sehat. Rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami atau jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan, sakit penyakit mereka, Tuhan Engkau juga Allah yang memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berikan terus pengembangan bakat dan talenta bagi setiap kami, supaya apa yang kami lakukan, pelayanan yang kami kerjakan, semua boleh berkembang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih lagi sekali lagi. Sampai Thank you. ketemu lagi di next kesempatan. Siap. Ya. Siap. Thank Terima you. kasih. Dan Antioquers, terima kasih banyak udah ikutin ya di episode kita hari ini. Kalau misalnya ada usul narasumber lagi, boleh banget ini ya sampaikan di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe, dan juga pastinya bisa klik tombol lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari GPD Antioquia Tebet YouTube channel. Dan thank you juga buat kru kita yang sudah ada pada malam hari ini. Ada Audrey di produser, ada juga Vesa di audio, dan juga pastinya Jojo dan juga Adam di video. Dan Antioquia sedikit disclaimer ya, di bulan Desember nanti pastinya kita juga akan tetap tayang seperti biasa setiap hari Selasa. Tapi tunggu aja, akan ada sesuatu yang menarik yang akan kita present setiap Selasa itu. Apakah itu? Tunggu aja ya. Dan juga pasti kita akan mengikuti kegiatan sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada doa Kamis seperti yang sudah kita bahas tadi, streaming doa Kamis jam 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia_Tebet ataupun Facebook kita di GPDI Antioquia Tebet. Ibadah kita minggu ini di hari Minggu pagi jam 8 pagi, siang dan jam 11 siang. Dan yang akan ikut adalah dari grup apa Jo? B. Tenang, udah kita siapin. Jangan kaget. Dan pastinya Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Zakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.